Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Real Madrid kembali dikaitkan dengan gelandang andalan Manchester City, Rodri. Namun, jika Los Blancos benar-benar ingin memboyong pemain asal Spanyol itu, mereka harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Dalam beberapa musim terakhir, nama Rodri terus masuk radar Madrid. Akan tetapi, cedera ACL yang sempat dialaminya serta faktor usia yang kini menginjak 30 tahun membuat raksasa Spanyol tersebut sempat menunda rencana perekrutan. Kini situasinya berubah. Penampilan impresif Rodri bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan gelar juara kembali menghidupkan minat Real Madrid untuk merekrutnya. Meski begitu, Manchester City tidak berniat melepas salah satu pilar terpenting di lini tengah dengan harga murah. Laporan yang beredar menyebutkan City hanya bersedia membuka negosiasi jika ada tawaran minimal 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Nilai itu bahkan hampir 2 kali lipat dari estimasi harga pasar Rodri yang berada di kisaran 55 juta euro. Banderol fantastis tersebut diakini menjadi sinyal bahwa The Citizens sebenarnya masih ingin mempertahankan sang gelandang. Apalagi kontrak Rodri masih berlaku hingga musim panas 2027 dan ia tetap menjadi sosok vital dalam skema permainan Pep Guardiola. Meski demikian, hingga kini Rodri belum juga memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Situasi itu membuat spekulasi mengenai masa depannya terus berkembang, termasuk peluang hijrah ke Santiago Bernabeu. Kini pertanyaannya, apakah Real Madrid benar-benar siap menggelontorkan dana hingga 100 juta euro demi mendapatkan salah satu gelandang bertahan terbaik dunia? Jawabannya kemungkinan baru akan terungkap jika Los Blancos memutuskan mengajukan tawaran resmi kepada Manchester City. Jose Mourinho diakini melihat sosok Arda Güler sebagai penerus Mesut Ozil di Real Madrid. Kesamaan karakter bermain hingga hubungan spesial dengan rekan setim membuat pelatih asal Portugal itu ingin mengulang formula sukses yang pernah ia bangun bersama Ozil. Sejak didatangkan dari Fenerbahce pada 2023, Güler memang kerap dibandingkan dengan Ozil. Selain sama-sama memiliki darah Turki, keduanya dikenal sebagai gelandang kreatif yang piawai mengatur tempo permainan dan menyuguhkan umpan-umpan matang untuk para penyerang. Saat masih melatih Real Madrid pada periode pertamanya, Mourinho mampu memaksimalkan kemampuan Ozil hingga menjadi salah satu playmaker terbaik di Eropa. Kini, menurut laporan Mundo Deportivo, The Special One ingin melakukan hal serupa terhadap Güler. Meski bakatnya tak diragukan, Güler hingga kini belum benar-benar mengamankan tempat utama di skuad Los Blancos. Fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai winger kanan, gelandang serang, hingga playmaker dari lini kedua justru membuatnya kerap berpindah posisi. Namun, ada sinyal positif yang membuat Mourinho optimistis. Musim lalu, Güler beberapa kali menunjukkan chemistry yang menjanjikan dengan Kylian Mbappe. Hubungan di atas lapangan itu mengingatkan pada kolaborasi Ozil dan Cristiano Ronaldo yang dulu menjadi salah satu duet paling mematikan di Eropa. Tersingkirnya Turki lebih awal dari Piala Dunia 2026 juga memberi keuntungan bagi Güler. Ia memiliki waktu lebih panjang untuk mengikuti pramusim bersama Real Madrid, sehingga berpeluang besar mencuri perhatian Mourinho dan memperjuangkan tempat di tim utama. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar Ozil baru, melainkan mampu berkembang menjadi bintang dengan identitasnya sendiri di bawah arahan Jose Mourinho. Federico Valverde resmi kembali bergabung dalam latihan pramusim Real Madrid setelah menikmati libur selama 24 hari usai memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026. Kehadiran gelandang berusia 28 tahun itu menjadi suntikan tenaga baru bagi skuad asuhan Jose Mourinho yang tengah mempersiapkan diri menyambut musim 2026-2027. Valverde menjadi pemain internasional kedua yang kembali ke Valdebebas setelah Arda Güler lebih dulu melapor pada awal pekan. Sesuai prosedur klub,
Pemain asal Uruguay tersebut menjalani pemeriksaan medis setibanya di pusat latihan sebelum dinyatakan fit dan langsung mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya. Kembalinya Valverde menjadi kabar baik bagi Mourinho, mengingat komposisi skuad Real Madrid masih belum lengkap. Sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 masih menikmati masa libur sehingga Los Blancos sementara mengombinasikan pemain senior dengan talenta akademi untuk menjalani latihan pramusim. Dengan bergabungnya Valverde, kini terdapat 10 pemain senior yang sudah mengikuti latihan di bawah arahan Mourinho. Mereka adalah Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asensio, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, dan Gonzalo Garcia. Real Madrid diperkirakan akan semakin intensif menggelar persiapan begitu seluruh pemain tim utama kembali dari masa libur. Kehadiran para pilar inti diharapkan membuat Mourinho bisa mulai mematangkan strategi dan komposisi terbaik untuk menghadapi musim baru. Lamine Yamal terus menegaskan statusnya sebagai salah satu bintang terbesar sepak bola dunia. Setelah mengantar timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, Wonderkid Barcelona itu mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang sukses meraih 2 gelar mayor setelah sebelumnya membawa La Furia Roja menjuarai Euro 2024. Kesuksesan di lapangan ternyata berbanding lurus dengan peningkatan pendapatannya. Di usia yang baru 19 tahun, Yamal kini disebut-sebut menjadi salah satu pesepak bola muda dengan bayaran tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan Celebrity Net Worth, kekayaan bersih Yamal saat ini diperkirakan mencapai sekitar 15 juta $, atau setara 268 miliar rupiah. Nilai tersebut diprediksi terus meningkat setelah ia menandatangani kontrak baru bersama Barcelona yang berlaku hingga 2031. Media Spanyol melaporkan, kontrak anyar itu membuat Yamal menerima gaji pokok sekitar 33 juta $, atau setara 590 miliar rupiah per tahun. Setelah dipotong pajak, ia masih membawa pulang pendapatan bersih sekitar 16,5 juta $, hingga 18,2 juta $, 295 rupiah miliar Rp325 miliar per musim. Jumlah tersebut bahkan berpotensi bertambah signifikan. Berbagai bonus berdasarkan performa, jumlah gol, hingga pencapaian trofi diakini dapat mendongkrak penghasilannya melampaui 22 juta $, atau sekitar 393 miliar rupiah per tahun. Jika dirinci, gaji pokoknya mencapai lebih dari 350.000 $, atau sekitar 6,26 miliar rupiah setiap pekan, naik hampir 10 kali lipat dibanding kontrak profesional pertamanya. Sementara itu, saat membela timnas Spanyol, sistem pembayaran yang diterima Yamal berbeda dengan di level klub. Berdasarkan data Salary Leaks, pemain La Furia Roja memperoleh bayaran per pertandingan, bukan gaji bulanan. Nominalnya berkisar antara 5.000 hingga 10.000 euro, sekitar 100 rupiah juta Rp 200 juta per laga, tergantung tingkat kompetisi, di luar bonus yang diberikan apabila tim berhasil menjuarai turnamen. Dengan prestasi gemilang dan nilai kontrak yang terus meningkat, Lamine Yamal tak hanya menjadi wajah baru sepak bola Spanyol, tetapi juga salah satu atlet muda dengan prospek finansial paling cerah di dunia. Inter Milan kembali memanaskan bursa transfer musim panas 2026. Kali ini, Nerazzurri dikabarkan memasukkan winger Bologna dan Endo ke dalam daftar incaran sebagai opsi untuk memperkuat lini serang jelang musim baru. Nama Endo sebenarnya bukan target baru bagi Inter. Jurnalis Italia, Alfio Musmara, mengungkapkan bahwa pemain asal Swiss tersebut telah lama dipantau manajemen klub. Kini, ketika beberapa target utama belum menunjukkan perkembangan berarti, peluang merekrut Endo kembali terbuka. Musmara menilai Endo memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Inter. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberanian menghadapi lawan dalam situasi 1 lawan 1 menjadi senjata utama pemain berusia 25 tahun itu. Meski demikian, ia juga menyoroti bahwa Endo akan lebih efektif dimainkan dari lini tengah ke depan. Kemampuan bertahannya dinilai masih perlu diasah jika dipasang sebagai gelandang sayap dengan tugas defensif yang besar. Inter sendiri belum mengambil langkah konkret dalam negosiasi. Manajemen memilih bergerak hati-hati dan tidak terburu-buru menyelesaikan transfer,
dengan target mendatangkan pemain baru pada awal Agustus mendatang. Jika negosiasi dengan target utama menemui jalan buntu, dan Endo disebut siap menjadi alternatif paling realistis untuk memperkuat skuad Nerazzurri. Fleksibilitas serta kualitas individunya diakini dapat menambah variasi serangan tim dalam menghadapi padatnya kompetisi musim 2026-2027.